Nah, orang munafik itu kan merasa gerah, tidak enak dengan kebaikan. Dengan Rasulullah itu tidak enak, tapi merasa bosan lah. Maka fayuluduna berlindung wasyara munafikun kalaban sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yakhruju sehingga keluar munafikin dari masjid. Ada kan? Jadi munafik itu sudah kemarin disampaikan tidak punya keyakinan kuat, iman lo kuat. Maka sholat isya aras-arasan, sholat subuh aras-arasan, karena tidak kuat imannya. Dikatakan munafik itu iman muslim di dunia tapi kafir di akhirat. Maka kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan orang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Sebab sangat merusak ya. Akrab dengan orang non muslim, dengan orang muslim juga akrab. Akrab dengan orang yang bermanhaj salaf, akrab dengan orang tradisional lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ada banyak di Al-Quran kan. Jangan dikira seperti di Madinah tidak ada munafik. Justru di Madinah maradu ala nifaq. Ya kita hati-hati, merusak dari dalam, karena orang bisa terkecoh dikiranya benar padahal salah. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. Di sekitar kamu di luar Madinah banyak munafik. Wa min ahlil madinati maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Muhammad, di Madinah pun ada yang keterlaluan munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah dikenal lah. Kamu tidak tahu, aku yang tahu, kata Allah. Maka Nabi pernah terkecoh setelah meninggal dunia Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi menyolatkan walaupun ditarik oleh Sayyidina Umar. Tapi setelah itu selamanya tidak menyolatkan orang munafik. Hati-hati di kampung-kampung kalau memang ada orang menentang dakwah tauhid, menentang manhaj salaf, memusuhi orang-orang yang ikut manhaj salaf, itu tanda dari munafik. Jangan sampai nyolat lagi pun mati. Buruk kata. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, wahyu Quran maupun hadis, wa ila rasul, ini kan dakwah apa ya? Manhaj salaf. Mengajak ke Allah ikut Rasul, taat ke Allah ikut Rasul. Ketika disampaikan kepada manusia, ta'alu ila ma anzalallah, ayo ikut yang diturunkan Allah, Al-Quran dan hadis kan. Wa ila Rasul, prakteknya ikut Rasul, katalognya ikut Rasul. Ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Memang tidak bosan-bosan saya harus menyampaikan ini sebab sangat alot dengan pembelanya itu banyak, orang-orang alim. Pembela dari munafikin, ahli syirik, ahli bid'ah, justru orang alim-alim. Maka harus diulang-ulang agar ya hidayah tergantung dari Allah, agar banyak orang yang tercerahkan. Sebab ratusan tahun seperti ini. Ra'aital munafiqin, begitu dakwah tauhid manhaj salaf disampaikan, kau akan melihat sikap orang-orang munafik. Yasudduna anka sududa, mereka akan membendung, menghalangi kamu dengan segala macam kekuatan. Dituduh Wahabi, dituduh radikal, dituduh menyesatkan deh. Padahal ngajak ke Allah, ngajak ke Rasul, dalilnya dari Allah, dalilnya dari Rasul, bukan kepada aliran, bukan kepada golongan, bukan kepada diri yang mengajak, tidak. Ayo bersama-sama ikut yang diturunkan Allah, prakteknya ikut Rasul, ini kan manhaj salaf. Kau akan melihat sikap orang munafik. Hari keluar dengan nyamar-nyaman. Ya ada kan dijelaskan. Kalau dalam satu majelis bersama Rasulullah mau keluar, amit dulu, minta izin dulu. Nabi pun disuruh oleh Allah beri izin. Kalau orang minta izin berarti orang yang berakhlak. Wa kana idza arada ahadukumul khuruja wa asyara bi isbihi ila nabi fa ya'dana lahu min ghairi ayyatakallama ar-rajul. Nah, nek ngarep pagi pas salah situ munafik keluar dari majelis, maka isyarah ahad kalaban telunjuk ahad jari-jari ahad maring Nabi pas aparing idin Nabi lahu maring ahad tanpa berbicara pas orang lagi. Wa qala Suddi,
kanu idza kana ma'ahu fi jama'atin la dabatuhum bi ba'din hatta yatawayyabu anhu fala yarakum. Nalika bade munafikun panika kana bade munafikun panika nalika bade munafikun panika asata nabi di dalam jemaah lade maka berlindung sorongaci sorongade remngerom takoy ketela. Ada kan menjauhkan diri berarti. Saya nggak jaya. Ada yang terus jadi munafik kan? Jadi munafik dalam komunitas umat Islam pada santri sama dia. Tapi torai ini. La dabatuhum bi ba'din, maka berlindung sebagian munafikun bi ba'din hatta ya sehingga tidak kelihatan munafikun anu dari Nabi. Beda ya makin ngacir ya, lo dong kelangkar beda. Saya nggak aja. Lo aromas ya, saya lambat perang ya. Bala tentara ikut Rasulullah, sholat ikut Rasulullah, puasa ikut Rasulullah, tapi hatinya selalu tidak puas, tidak punya keyakinan. Maka ciri-cirinya ya, kalau berjanji selalu diingkari, diberi amanah khianat, bercerita berdusta, kan tanda-tandanya sudah dijelaskan. Maka sholat yang paling berat, yang tidak ketahuan. Karena lebih menghargai manusia daripada Allah tak punya keyakinan kuat. Maka kalau bisa para santri puasa sunnah ya. Karena dari puasa itu pelan-pelan Allah mengkondisikan hati kita menjadi takwa. Puasa aja. Puasa. Jadi yang paling berat kalau sholat tidak kelihatan orang, yaitu sholat atamah, sholat isya dengan sholat subuh. Kalau sholat maghrib orang semua melihat, makanya masih semangat munafikun. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillahi. Lebih takut kepada manusia. Takut tidak diakui, takut tidak punya teman deh. Walaupun sudah jelas kalau ini taat kepada Allah. Artinya kalau ada tetangga atau keluarga kita mengundang dengan dalam acara bid'ah, itu kan jelas memang bertentangan dengan syariat. Artinya larangan Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantulah orang lain, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan bantu 'alal ismi, dalam dosa. Itu kan dosa, maksiat mendapat bid'ah. Cuma caranya bagaimana kita. Maka setiap hari kalau bicara, pemihakan kamu itu kepada syirik bid'ah itu bagaimana? Apa lentur dan luntur? Ya biasa saja, ya orang. Tapi kalau kamu jelas, saya tidak suka kalau ini, saya sudah tahu sekarang. Seperti acara maulid, hal ini sudah nampak bukan dari ajaran Islam. Mau tadi kan ketika diundang tidak hadir, orang memaklumi. Memang omongannya tiap hari dia tidak suka, nyaman. Tapi kalau pura-pura tidak pernah bicara, pasti diundang terus. Nah ketika diundang, kamu bisa jadi munafikin. Akhirnya pura-pura. Ingat kan dakwah Nabi itu? Pertama, mari ya, sikap Nabi tegas, jelas tegas, bukan keras. Pertama, diiming-imingi duniawi, perempuan, harta, atau kedudukan. Yang kedua, meningkat, karena Nabi tidak mau berhenti berdakwah tauhid itu, meningkat ke kompromi. Kok orang diajak ke Muhammad semua? Orang-orang Muhammad tidak pernah mau kompromi dengan sini. Ayo kita saling kompromi saja, biar tidak terjadi konflik. Jadi iming-iming duniawi, kemudian iming-iming kompromistik, korak-koran. Orang kamu ke sini, orang saya akan ke sana kalau ada satu kepentingan. Yang terakhir, Nabi tidak bergeming, tetap harus jelas agama ini. Agama bukan dari saya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus jelas apapun yang terjadi, kata Rasulullah. Walaupun matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, saya harus berhenti berdakwah tauhid. Tidak bisa, ini dari Allah. Lalu meningkat yang terakhir, intimidasi dengan 3 opsi. Kumpul semua orang. Muhammad, kalau tidak berhenti, ini sudah batas kesabaran orang Mekah sudah hilang. Harus tiga macam opsi dipilih salah satunya harus dibuang. Rasulullah Muhammad ini harus dibuang.
disingkirkan. Yang kedua, dipenjarakan. Yang ketiga, harus dibunuh. Sebab ini menjadi onak dan duri di Mekah. Maka disebut Rasulullah sebagai sobi, orang yang keluar dari agama leluhur. Ini ngerusak warisan leluhur, bisa rusak gara-gara Muhammad deh. Opsi yang terakhir yang disepakati harus dibunuh. Yang kemudian Rasulullah ada instruksi dari wahyu harus pindah ke Madinah. Tapi tetap sikap Nabi tetap. Maka orang yang mau ikut enak, dibayarlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Fathu Makkah. Orang Makkah yang dulu memusuhi sekarang dibalik hatinya oleh Allah tunduk kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bayarannya.